Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudaraku seiman dan seislam kaum muslimin yang dirahmati Allah, bekerja untuk mencari harta yang halal di dalam pandangan Islam merupakan bagian daripada ibadah. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Ma min nabiyyin bu'is illa wa qad ra'al ghanam." Tidaklah ada satu nabi pun yang diutus melainkan pernah mengembala kambing. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dengan demikian, mencari harta, bekerja, dan juga mengais rizki di dalam pandangan Islam merupakan langkah kehidupan yang mulia. Sehingga Abu Qilabah pernah mengatakan kepada Abu Ayyub As-Sikhtiyani, "Wahai Ayyub, pelihara pasalmu karena hidup berkecukupan termasuk sehat walafiat." Dengan demikian, seorang muslim harus ulet semangat untuk bekerja, mencari harta yang halal. Dan utamakan yang halal karena yang halal itu adalah berkah. Yang halal itu memberikan banyak kebaikan. Oleh karena itu, seorang muslim ketika di pagi hari membaca doa untuk penghantar mencari harta yang halal, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Jangan sekali-kali kita tergiur dengan banyaknya harta yang haram, yang sama sekali tidak akan berkah. Saya sering bandingkan harta halal dengan haram itu seperti sapi sama babi. Sapi setiap lahir cuma satu, tetapi Masya Allah, dagingnya melimpah. Di mana-mana dimanfaatkan oleh manusia. Di mall banyak daging sapi, di supermarket, dan di tempat-tempat pasar penjual daging. Sama sekali kita jarang menemukan daging babi, yang kita temukan adalah daging sapi. Padahal babi sekali lahir itu bisa 7-10. Harusnya banyakkan babi daripada sapi. Tapi kenyataan yang lebih manfaat, yang lebih berkah, yang halal, akhirnya walimahan pakai daging sapi. Di pasar, di supermarket, dan dimanapun melimpah. Karena memang seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hazm, segala sesuatu yang dibutuhkan manusia secara kolektif dan banyak, Allah ciptakan melimpah. Perhatikan udara. Allah ciptakan melimpah dan mudah. Air, api, dan yang lainnya. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, harta yang halal, kata Rasulullah SAW, ni'mal malu salih lirrajulis salih. Sebaik-baik harta yang halal adalah di tangan orang yang soleh. Dengan harta itu dia gunakan untuk memajukan Islam, untuk menghasung kebangkitan Islam, untuk memotivasi para da'i yang telah berdakwah, dan menutup berbagai macam hajat kebutuhan kaum muslimin secara umum. Namun yang paling terpenting setelah kita memiliki harta, jangan sampai angkuh dan sombong. Karena watak manusia
setelah memiliki harta itu rata-rata angkuh sombong, tidak mau bersyukur. Makanya Allah berfirman, "Kalla innal insana layadgha ar-ra'ahu istaghna." Sungguh manusia itu cenderung melampaui batas ketika dirinya merasa kaya. Akhirnya harta hanya digunakan untuk melawan serta memusuhi Allah dan agama Allah. Digunakan untuk maksiat. Harta hanya untuk memperlancar kejahatan, bukan ketaatan. Sehingga harta dan pemiliknya dikutuk oleh Allah seperti Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Celakalah Abu Lahab. Harta dan anaknya tidak manfaat sama sekali. Kaum muslimin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita bersyukur agar harta kita itu awet. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur akan nikmat-nikmat tersebut, aku akan tambahi. Tapi kalau kufur, maka azabku pedih. Minimal di dunia, nikmat tersebut akan hilang. Makanya kata Fudail bin Iyad, berapa banyak harta yang hilang kembali lagi karena kita bersyukur. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga menegaskan di dalam surat An-Nisa, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum, innallaha kana syakiran alima." Allah tidak akan mengazab kalian selagi kalian bersyukur dan selagi kalian beriman, dan sesungguhnya Allah itu maha bersyukur dan maha mengetahui. Dari sinilah kerjaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lapangan kerja yang halal yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai jalan maisha kita, kita harus syukuri. Makanya Allah juga berfirman, "Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum ma'ayish qalilan ma tashkurun." Telah aku bikin kalian mapan di muka bumi, kemudian kami jadikan ma'isyah untuk kalian. Semoga kalian bersyukur. Tetapi kebanyakan manusia, qalil, sedikit sekali yang bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali hambaku ini yang bersyukur. Yang akhirnya hartanya menjadikan bumerang buat dia. Hartanya akan menjadi sumber kecelakaan bagi dia. Dari sinilah peringatan yang telah diperingatkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Wahai anak Adam, sesungguhnya Adam diturunkan oleh Allah ke dunia untuk menjalankan ujian yang sementara. Waspadalah terhadap dunia, dunia itu laksana ular, sangat indah untuk dipandang dan sangat bahaya untuk dipegang. Sehingga Yahya bin Mu'ad mengatakan, harta itu seperti kalajengking, kalau kamu tidak pintar meruqyah, menjampi, jangan coba-coba pegang. Apa jambinya? Cari dengan cara yang halal, tunaikan hak-haknya. Itulah cara menjampi, cara untuk mengendalikan harta kita. Di akhir daripada pembahasan ini, saya ajak untuk terus bersyukur dan bertawakal kepada Allah di dalam mencari harta. Dan menekuni yang halal, tidak tertarik dengan yang haram. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut thair. Allah akan berikan rezeki kepada kalian seperti burung, yaghdu himasa, pergi perutnya kosong, wa yaruhu bitana, pulang perutnya kenyang. Ketawakalan kita membentuk suatu sikap, menyerahkan hati kita kepada Allah, mengerahkan tangan kaki untuk usaha, terus ulet semangat di dalam mengejar harta. Jangan kita seperti yang telah dikeluhkan oleh Umar bin Khattab,
Allahumma inni a'udzubika min jaladil kafir wa dha'fil mu'min. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lembeknya orang mukmin dan gigihnya orang kafir dalam mencari harta. Mencari harta itu penting. Mencari maisha itu ibadah. Jangan diremehkan. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Zuhud yang dipahami oleh kebanyakan umat Islam salah. Zuhud itu hidup melarat. Zuhud itu pasrah dengan keadaan, tidak berusaha. Padahal Allah mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seseorang sampai mereka sendiri yang merubah. Oleh karena itu, sering saya jelaskan hakikat zuhud ialah beradaptasi, ya, menjaga suasana hati untuk bisa beradaptasi pada setiap perubahan. Kaya siap, miskin juga siap. Ketawa siap, nangis juga siap. Dan menerima apa adanya pemberian Allah yang penting halal, walaupun 20 miliar daripada 20 juta haram. Inilah zuhud. Inilah hakikat seorang muslim memahami zuhud. Sehingga Abu Bakar kaya raya tetap dikatakan seorang yang zuhud. Utsman bin Affan sampai Masya Allah pengen miskin nggak bisa-bisa. Juga tetap dikatakan zuhud. Abdurrahman bin Auf hartanya melimpah. Juga tetap dikatakan zuhud. Kenapa? Karena harta diletakkan di tangan bukan di hati sehingga menguasai dirinya. Lalu menumbuhkan sikap angkuh sombong karena hartanya tidak. Demikianlah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari tema ini, dari kajian pendek ini mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfirullahal azim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.